Perselisihan antara Karen Puru dan Arya Satria Kleproth terus bergulir. Belum keluar hasil otopsi mendiang Zefania Karina, Arya yang masih menjadi suami Karen melaporkan istrinya itu ke Polres Jakarta Selatan ihwal dugaan adanya muka. Hal inilah yang melatar belakangi Arya untuk mengasuh almarhumah anaknya. Hari ini kami datang ke Polres untuk salah satunya yang utama adalah mencari keadilan ya. Mencari keadilan karena ada suatu hal yang menurut kami merupakan suatu tindak pidana. Itulah yang kami tadi konsultasikan dan kami sudah juga membuka laporan ya. Jadi intinya Arya di sini adalah sebagai korban dan mencari keadilan untuk selanjutnya polisi akan menentukan ke depannya itu seperti apa, apakah dugaan tindak pidana yang dilaporkan itu memenuhi unsur sehingga nanti bisa ditetapkan tersangkanya. Laporan yang dilakukan oleh Arya sama lawyernya itu saya sudah tahu lama. Ini berita basi, jujur aja saya ngomong ini. Ya, pada saat itu saya tidak mau bicara. Kenapa? Karena saya pikir ngapain sih? Ya kan kita mesti membicarakan hal yang nggak penting. Jadi sebetulnya laporan yang dibuat bahwa Mbak Karen berzina ini satu bargaining yang sudah pernah ditawarkan ke saya. Ya, laporan Arya ihwal dugaan muka itu tak lantas membuat pihak Karen terkejut. Mereka sudah memprediksi sebelumnya jika Arya bakal melayangkan laporan kepada Karen perihal kasus tersebut. Lantas, apa yang membuat Arya baru saat ini melaporkan Karen ke pihak berwajib? Benarkah Arya sudah mengumpulkan beberapa bukti yang sahih terkait dugaan perbuatan sang istri yang bermain api dengan pria lain tanpa ada ikatan yang sah? Kami selama ini selalu mencoba untuk tidak mengambil langkah ini ya. Cuman ya salah satunya adalah karena almarhum Zefi pada waktu itu. Kita tidak mau Zefi apabila masih hidup 10-20 tahun lagi akan membuka media terus mengetahui ayahnya ini membeberkan dosa-dosa dari ibunya. Perzinahan ini kan kamu harus bisa buktikan. Gitu loh. Ya, kalau cuman katanya, kemudian ada bukti percakapan, ada bukti WhatsApp, ya silakan saja gitu loh. Tapi saya kasih tahu sama teman-teman, saya juga punya bom waktu untuk Arya dan nanti saatnya begitu kita udah buat LP baru saya beberkan nanti. Meski Arya telah membuat laporan, pihak Karen tampak santai menanggapi laporan tersebut. Ya, jauh sebelumnya Karen sempat menuding jika Arya memiliki relasi spesial dengan Marshanda. Kabar itu pun sempat heboh di lini massa dan dibantah oleh Arya. Justru kini Aryalah yang melaporkan Karen kepada pihak berwajib terkait dugaan adanya perzinahan yang dilakukan Karen dengan pria lain. Jika dilihat dari rentetan permasalahan keduanya, sepertinya Arya dan Karen tak bakal menemui titik damai. Sikap saling lapor antara keduanya pun tak terelakkan. Apalagi sejak putri sematawayang mereka tutup usia. Arya sempat disebut-sebut menjadi orang yang bertanggung jawab atas kematian Zefania Karina. Hingga akhirnya Karen meminta kepolisian untuk melakukan otopsi demi menguak misteri kematian sang putri. Ya intinya kan begini, ini kan sekarang kan semua orang menyudutkan Arya terus ya. Ya memang bisa dipahami lah, kejadian ini kan musibah ini terjadi pada saat Zefi ada bersama dengan Arya. Cuman kan kejadian Zefi bersama Arya ini kan juga ada awalnya gitu loh, awalnya itu yang kita gugat kemarin. Yang saya peduli adalah, saya peduli soal apa? Cuma satu yang saya peduli. Saya peduli untuk bisa mengungkap kebenaran. Kalau saya mengungkap kebenaran dengan segala bukti-bukti yang saya punya, saya beberin di sini. Saya kena undang-undang ITE kan? Pintar-pintar dong, kena saya. Kalau dia bisa jamin, saya telanjangin ke semua, saya beberin semua. Dari A sampai Z, bukan cuma ini aja, semuanya saya jelasin. Satu, dia pasti kalah.
Kedua, atau dia nggak berani. Dan kini hasil otopsi sang buah hati belum juga keluar. Namun anehnya, Karen yang ingin mengetahui kronologi kematian sang anak dari sang suami dan Arya yang harus bertanggung jawab atas kematian anaknya, justru hingga kini ia begitu enggan untuk bertemu. Ini kalau untuk bertemu Arya ya saya juga males juga gitu ketemu. Sebetulnya yang saya cuma mau tahu, sampai hari ini kan nggak ada kejelasan gitu dari dia untuk yang saya cuma mau tahu cuman kenapa dia tidak berani mengabarkan saya tentang meninggalnya anak saya. Udah itu aja dan tidak ada penjelasan sampai hari ini itu. Kalau untuk Arya sendiri, aduh saya males juga berkomentar. Ya, bagaimana Karen mengetahui duduk permasalahannya jika ia enggan bertemu apalagi bertanya pada Arya? Bahkan Arya pun sempat menantang untuk menggunakan alat deteksi kebohongan demi menguak kematian anaknya. Sekarang gini Reda, kita tanding nih. Kita pakai lie detector, kasih satu pertanyaan sama saya atau dua pertanyaan. Pakai lie detector dari Jepang, dari Rusia, dari Amerika. Oke? Pakai lie detector tuh pendeteksi kebohongan. Tes dulu 100 pertanyaan. Puas? Puas. Daftarkan nama-nama Anda yang berani semua bilang janggal semua sini. Maju lo semua. Maju lo semua. Daftarkan nama-nama Anda semua. Oke? Kita tanya. Mulai tenang karena ini bertubi-tubi, ini untuk saya sangat lelah secara mental dan fisik gitu.